Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Ya, alhamdulillah kalau semuanya dalam keadaan sehat ya. Ibu mau tanya dulu, apakah hari ini ada yang tidak masuk? Alhamdulillah kalau semuanya hadir semua ya. Kalian memang anak-anak ibu yang pintar dan hebat. Pertahankan terus ya untuk selalu hadir ke sekolah. Sebelum memulai pembelajaran, ibu mau minta dulu salah satu di antara kalian untuk memimpin doa sebelum belajar. Ayo, siapa yang mau? Ya, silahkan Doni untuk memimpin doa sebelum belajar. Alhamdulillah, terima kasih banyak Doni telah membantu ibu untuk memimpin teman-temannya berdoa sebelum belajar. Ya anak-anak, silahkan kalian berdiri ya semuanya. Kita di sini akan menyanyikan sebuah lagu nasional, salah satu lagu dari Indonesia, yaitu judulnya Garuda Pancasila. Kita menyanyikan lagu ini untuk meningkatkan rasa nasionalisme dalam diri kita ya anak-anak. Ibu yang akan mimpin 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Yeay, silahkan duduk ke tempatnya masing-masing. Baik anak-anak, silahkan kalian rapikan tempat duduk kalian, rapikan pakaian kalian agar pembelajaran kita dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan apa yang kita harapkan ya anak-anak. Nah, kemarin kita telah mempelajari tentang perbandingan. Apakah ada yang masih ingat? Apa itu perbandingan? Iya, bagus sekali jawaban dari Bayu. Jadi kata Bayu, perbandingan itu adalah proses membandingkan nilai dari dua besaran sejenis. Perbandingan biasa dinyatakan secara sederhana dan dalam bentuk pecahan. Sekarang hari ini, apakah ada yang tahu kita akan membahas tentang apa? Iya, belum ada yang tahu. Jadi, hari ini kita akan membahas tentang perbandingan skala melalui denah. Apakah ada yang tahu apa itu skala pada denah? Belum tahu juga. Ya, jadi akan Ibu jelaskan. Jadi, skala itu adalah perbandingan jarak pada gambar dengan jarak yang aslinya. Biasanya ini dapat ditemui dalam gambar peta maupun denah, sehingga bisa mewakili keadaan sesungguhnya dari suatu daerah tersebut. Nah, anak-anak, jadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah agar kalian dapat mengetahui apa itu pengertian dari skala, apa itu pengertian denah, kemudian bagaimana cara menghitung skala melalui denah, dan bagaimana cara menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan skala dan denah dalam kehidupan sehari-hari. Nah, anak-anak, di sini Ibu ada membawa sebuah gambar. Ini adalah contoh skala dalam denah. Ini adalah contoh sederhana yang dibuat. Jadi ini adalah denah sebuah rumah yang mana di dalamnya itu terdapat sebuah garasi, terdapat sebuah kamar tidur utama, kemudian ada kamar anak, kemudian ada dapur, kemudian juga ada ruang keluarga. Jadi di sana itu juga tertera berapa skala dari ruangan itu. Nah, jadi silahkan kalian amati gambar ini. Nah, baiklah anak-anak, silahkan kalian amati gambar yang Ibu tampilkan tadi. Kemudian apabila ada yang belum dipahami, silahkan tanyakan kepada Ibu ya. Apakah ada yang tanyakan? Oh, silahkan Bunga. Ya, jadi pertanyaan Bunga itu tadi adalah bagaimana cara mengetahui skala yang sebenarnya pada gambar. Ya, pertanyaan yang sangat bagus. Jadi untuk mengetahui jarak pada gambar,
dan jarak dengan yang sebenarnya. Misalkan pada contoh gambar yang telah ibu tampilkan itu tadi, jarak garasi dengan kamar anak itu jaraknya adalah 2 cm. Jadi pada jarak aslinya itu adalah 2 meter. Karena di gambar itu tadi adalah dalam segi yang kecil, maka gambar aslinya itu, jarak aslinya itu adalah 2 meter karena itu adalah nyata. Nah, anak-anak, apakah ibu mau tanya dari penjelasan ibu tadi, apakah kalian tahu bagaimana langkah-langkah dalam menentukan skala pada gambar? Ya, silahkan Bayu. Ya, benar sekali kata Bayu. Jadi kata Bayu, langkah-langkah dalam menentukan skala pada gambar itu adalah yang pertama kita menentukan jaraknya terlebih dahulu, yaitu jarak pada gambar. Kemudian kita tentukan lagi jarak pada jarak yang sebenarnya. Yang ketiga, kita samakan satuan jarak dengan cara mengubah satuan jarak sebenarnya ke satuan jarak pada gambar. Ya. Kemudian yang keempat, menyatakan skala dalam bentuk perbandingan jarak gambar berbanding dengan jarak yang sebenarnya. Ya, betul. Kemudian nyatakan skala dalam bentuk perbandingan yang paling sederhana. Betul sekali jawaban dari Bayu tadi. Kita beri tepuk tangan dulu untuk Bayu. Jawaban yang sangat bagus. Anak-anak, dari penjelasan Bayu, dari pertanyaan teman-teman tadi juga, apakah masih ada materi yang belum dipahami? Alhamdulillah kalau semuanya sudah paham ya. Nah, sekarang kita lanjut. Baiklah anak-anak, kita lanjutkan pembelajaran kita. Ibu minta kalian untuk menjawab soal-soal yang telah ibu sediakan, yang telah ibu bagikan kepada kalian tadi di LKPD kalian. Silahkan jawab dengan benar, dengan tepat, berdasarkan pengetahuan kalian. Apabila masih ada yang belum dipahami, silahkan kalian tanyakan kepada ibu ya, atau teman-teman yang lain bisa juga. Apakah sudah selesai semuanya mengerjakan soal? Ya, kalau sudah selesai, ibu minta untuk Putri silahkan maju ke depan. Silahkan kamu jawab pertanyaan nomor 1. Pertanyaannya itu adalah sebuah tiang bendera memiliki tinggi 17 meter. Tiang digambar dengan tinggi 20 cm. Tentukan skala gambar tiang bendera. Ya, benar sekali jawaban dari Putri. Jadi jawaban dari Putri itu skala sama dengan tinggi pada denah dibagi dengan tinggi sebenarnya. Tinggi pada denah itu tadi adalah 20 cm, kemudian tinggi sebenarnya itu adalah 17 meter. Jadi kita samakan dulu satuannya menjadi cm, jadi 20 cm dibagi 1700 cm. Jadi perbandingannya itu adalah 20 banding 1700. Kemudian kita sederhanakan menjadi 1 berbanding 85. Benar sekali jawaban dari Putri. Kita beri tepuk tangan. Kemudian siapa lagi yang mau maju ke depan? Ya, siapa? Doni. Ya, silahkan Doni untuk maju ke depan. Doni mau menjawab nomor 2. Ya, betul. Ya, bagus. Silahkan. Pertanyaan Doni tadi nomor 2 tentang sebuah gedung memiliki lebar 9 meter. Berapakah skala gambar apabila lebar gedung pada gambar 3 cm? Ya, jawaban yang bagus. Jadi jawaban Doni adalah skala sama dengan lebar pada denah dibagi lebar sebenarnya. Jadi lebar pada denah itu tadi ada 3 cm, kemudian lebar sebenarnya yaitu 9 meter. Jadi kita ubah lagi satuannya sama atas bawah menjadi cm. Jadi 3 cm dibagi 900 cm. Jadi 3 berbanding 900 disederhanakan menjadi 1 berbanding 300. Benar sekali jawabannya. Kita beri tepuk tangan. Kalian kumpulkan semuanya ke meja ibu LKPD kalian tadi. Ya, sudah semua?
Sudah. Sekarang ibu minta kepada kalian untuk mengerjakan tugas secara berkelompok. Ibu akan membagi kalian secara horizontal kelompoknya ya. Jadi kelompok 1 itu ada 5 orang. Ada Abizar Wahyudi, Bayu Ananda, Cantika, Diana, dan Gina Saskia. Itu adalah kelompok 1. Kemudian ada Helia Aulia, kemudian Insana Agustina, Jessica Riana, Kayla Aulia, Dodi ya. Kemudian itu tadi kelompok 2. Kemudian kelompok 3 Maisarah Delina, Muhammad Bayu, Muhammad Ridho, Manda, Naura. Itu kelompok 3. Kemudian kelompok yang terakhir itu ada Niko Saputra, Ulia Danisa, Putri Kamila, Rizky Madani, dan Rizka. Jadi ada masing-masing 4 kelompok. Ini ibu bagikan kepada kalian. Di dalam ini adalah kertas untuk kalian menjawab pertanyaan yang telah ibu bagikan kepada kelompoknya masing-masing. Sebelumnya ibu minta dulu untuk kalian duduk sesuai dengan anggota kelompoknya masing-masing. Ibu beri waktu 3 menit. Ya, semuanya sudah duduk dengan anggota kelompoknya masing-masing. Ya, semuanya sudah duduk ya. Ya, silahkan kalian untuk mengerjakan tugas yang telah ibu bagikan di lembar kerja siswa secara berkelompok. Silahkan kalian untuk menggambarkan sebuah ruang guru dan menentukan skala denah gambar tersebut. Silahkan kalian gambar berdasarkan dengan kemampuan kalian secara berkelompok. Gambar sesuai dengan apa yang kalian lihat, apa yang kalian temui. Kemudian silahkan kalian tentukan skalanya. Ibu beri waktu 20 menit dari sekarang. Sudah selesai semuanya? Ya, kalau sudah selesai, silahkan kalian perhatikan apa yang telah kalian gambar, perhatikan tugas yang telah kalian buat bersama dengan anggota kelompok kalian masing-masing. Ibu minta keluarkan penggarisnya. Kelompoknya masing-masing silahkan keluarkan penggarisnya. Kemudian silahkan kalian ukur perbandingan panjang dan perbandingan lebar skala gambar denah yang telah kalian buat tadi menggunakan penggaris. Semuanya sudah punya penggaris kan dalam setiap anggota kelompoknya? Iya, bagus. Silahkan kalian kerjakan dulu tugas yang ibu minta, yaitu mengukur apa yang telah kalian buat dengan menggunakan penggaris. Semuanya sudah selesai? Alhamdulillah kalau semuanya sudah selesai. Sekarang ibu minta kepada perwakilan kelompoknya masing-masing untuk maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian masing-masing. Silahkan untuk kelompok 1 dulu maju. Bagus sekali jawaban kelompok 1. Kita beri tepuk tangan dulu. Untuk kelompok 2 silahkan maju. Ya, bagus. Jawabannya juga sudah bagus. Kita beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Sekarang kelompok 3 silahkan maju. Jelaskan apa yang telah kalian kerjakan bersama anggota kelompok kalian. Ya, juga bagus. Beri tepuk tangan dulu. Silahkan kelompok 4 maju ke depan. Ya, bagus juga. Nah, jadi berdasarkan jawaban dari setiap kelompok masing-masing, mungkin jawabannya itu bervariasi karena kalian menentukan berdasarkan apa yang kalian lihat. Kalian menggambarkan ruang guru berdasarkan dengan apa yang ada di ruang guru tersebut, bagaimana ruangan-ruangan di dalamnya. Mungkin di sini ada perbedaan, namun tidak apa-apa. Di sini kalian diajarkan untuk berimajinasi, untuk menentukan sendiri.
Tidak ada yang salah, jawaban kalian semuanya benar. Kalian sudah bisa menggambar denah, kemudian kalian juga sudah bisa membandingkan, dan kemudian kalian juga sudah bisa untuk menentukan dan mengukur skala pada denah yang telah kalian buat. Kita beri tepuk tangan dulu untuk kelompok kalian masing-masing. Kalian hebat. Nah, anak-anak, kita telah mempelajari tentang skala denah hari ini. Skala denah itu sangat bermanfaat untuk kalian. Misalkan kalian ingin ke rumah teman. Jadi di sini Ibu akan memberikan penguatan dan memberikan contoh dulu ya mengenai materi yang telah kita pelajari hari ini tadi, bahwa skala pada denah itu merupakan sesuatu yang sangat penting untuk kalian ketahui, yang mana dengan mengetahui denah kalian juga akan mudah untuk mengetahui satu tempat yang mungkin tempatnya itu belum kalian ketahui atau belum kalian pernah datangi. Jadi dengan menggunakan denah kalian sudah tahu di daerah itu ada apa saja. Kemudian jika kalian ingin bepergian, misalkan Bunga ingin pergi ke rumah Bayu, sedangkan Bunga ini belum tahu rumah Bayu itu di mana, kemudian dikirimkanlah oleh Bayu atau dibuatkanlah oleh Bayu sebuah denah sederhana untuk menunjukkan arah atau lokasi menuju ke rumah Bayu. Nah, dengan demikian si Bunga ini dapat dengan mudah untuk dapat ke rumah Bayu karena telah diberikan denah sederhana oleh Bayu. Kemudian dengan menentukan skala dalam denah secara sederhana itu tadi, misalkan si Bunga ini mempunyai waktu yang tidak banyak untuk pergi ke rumah Bayu. Apakah dia bisa untuk pergi, misalkan hari ini Bunga memiliki jadwal yang cukup padat, dia cuman memiliki waktu beberapa jam untuk bisa ke rumah Bayu. Jadi dengan adanya skala tadi, Bunga itu dapat menentukan apakah dengan waktu yang beberapa jam ini dia bisa untuk pergi ke rumah Bayu dengan tepat waktu, seperti itu. Jadi denah, kemudian skala denah ini merupakan sesuatu yang sangat penting untuk kalian pelajari dan untuk kalian ketahui, karena ini berpengaruh juga untuk kehidupan sehari-hari kita. Nah, apakah ada yang masih belum dipahami tentang penjelasan Ibu? Alhamdulillah kalau semuanya sudah paham. Ibu harap kalian untuk terus mempelajari materi ini dengan baik, dibaca-baca bukunya ketika di rumah nanti ya. Misalkan ada yang belum dipahami, silahkan kalian tanyakan lagi kepada Ibu, kemudian juga bisa ditanyakan kepada teman-teman yang mungkin lebih memahami materinya. Kemudian apabila kalian di rumah, silahkan kalian tanyakan kepada orang tua kalian, kakak kalian, atau saudara-saudara kalian ya anak-anak, karena materi ini sangat penting untuk kalian ketahui, untuk kalian pelajari, karena ini juga sangat berpengaruh dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak, mungkin sampai di sini dulu pertemuan pembelajaran kita tentang hari ini. Ibu harap semoga apa yang telah kita pelajari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Sebelumnya, apakah ada lagi yang ingin bertanya? Tidak ada. Ayo, siapa yang mau menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Ya, silahkan Rido untuk menyimpulkan. Ya, bagus sekali. Jadi kesimpulan kita pada hari ini, kata Rido tadi, kita telah belajar mengenai skala denah, kemudian menggambar denah secara sederhana, menentukan skalanya, kemudian mengukurnya, juga menjawab soal. Iya, benar sekali. Ya, intinya kata Rido tadi bahwa kita hari ini telah mempelajari skala denah, yang mana itu adalah sesuatu yang perlu kita pelajari lebih lagi agar kedepannya bisa lebih memahaminya dengan baik. Betul sekali, karena materi skala dan denah ini sangat bermanfaat untuk kita menyelesaikan permasalahan-permasalahan dalam kehidupan sehari-hari ya anak-anak. Nah, sampai di sini dulu pembelajaran kita. Silahkan kalian untuk memahami materinya ini dengan baik di rumah lagi anak-anak dengan didampingi orang tua. Ibu harap semoga ilmunya bermanfaat untuk kita semua.
kita tutup pembelajaran kita hari ini. Sebelum menutup pembelajaran kita hari ini, Ibu minta kepada Niko untuk memimpin doa sebelum belajar. Silahkan Niko. Alhamdulillah, terima kasih banyak Niko, terima kasih banyak anak-anak. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bermanfaat untuk kita semua, dan semoga bermanfaat juga untuk kalian ke depannya. Ibu minta maaf apabila ada salah kata atau kesalahan dalam menjelaskan. Salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.